Pengaruh pajak dan subsidi terhadap kurva penawaran. Pajak dan subsidi adalah dua jenis intervensi pemerintah yang dapat memengaruhi kurva penawaran. Pajak meningkatkan biaya produsen dan subsidi mengurangi biaya produsen. 1. Pajak. Pajak adalah biaya tambahan yang harus dibayar oleh produsen atas setiap unit barang atau jasa yang mereka produksi. Ini akan menyebabkan peningkatan biaya produksi bagi produsen. Akibatnya, pajak akan menggeser kurva penawaran ke atas, meningkatkan harga ekuilibrium, dan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Hal ini disebabkan bahwa produsen harus meningkatkan harga jual produk mereka untuk menutupi pajak yang mereka bayar. Dengan pajak, kurva penawaran akan bergeser ke atas sejauh jumlah pajak per unit. Ini menyebabkan keseimbangan harga dan jumlah berubah, dengan harga naik dan jumlah yang ditawarkan berkurang. 2. Subsidi. Subsidi adalah dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi mereka. Ini akan mengurangi biaya produksi dan mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak barang di pasar. Subsidi menggeser kurva penawaran ke bawah, menurunkan harga ekuilibrium dan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan subsidi, kurva penawaran akan bergeser ke bawah sejauh jumlah subsidi per unit. Ini menyebabkan keseimbangan harga dan jumlah yang berubah, dengan harga turun dan jumlah yang ditawarkan meningkat. Pajak dan subsidi memiliki pengaruh yang signifikan pada dinamika pasar. Pajak cenderung meningkatkan harga dan mengurangi jumlah yang ditawarkan, sementara subsidi cenderung menurunkan harga dan meningkatkan jumlah yang ditawarkan. Diketahui fungsi QD dan QS adalah QD sama dengan 120, 2P, dan QS sama dengan 40 plus 3P. Pemerintah memberlakukan pajak sebesar $5 per unit pada produsen. Temukan harga dan kuantitas keseimbangan setelah pajak serta gambarkan kurva. Diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 120 kurang 2P. Dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan 40 tambah 3P. Pemerintah mengenakan pajak atau T sebanyak $5 per unit. Dengan demikian sekarang kita memiliki 3 persamaan, yaitu fungsi permintaan sebelum pajak, QD, sama dengan 120 kurang 2P. Fungsi penawaran sebelum pajak, QS, sama dengan 40 tambah 3P. Fungsi penawaran setelah pajak atau T, QS, sama dengan 40 tambah 3 dalam kurung P kurang T. Sama dengan 40 tambah 3 dalam kurung P kurang 5. Sama dengan 40 tambah 3P kurang 15. Sama dengan 40 kurang 15 tambah 3P. QS, sama dengan 35 tambah 3P. Jawaban. Langkah pertama adalah menentukan harga sebelum pajak dengan menyeimbangkan QD dan QS. QD sama dengan 120 kurang 2P dan QS sama dengan 40 tambah 3P. QD sama dengan QS. 120 kurang 2P sama dengan 40 tambah 3P. 120 kurang 40 sama dengan 3P tambah 2P. 80 sama dengan 5P, P sama dengan 80 dibagi 5, P sama dengan 16. Jadi harga keseimbangan sebelum pajak adalah $16. Selanjutnya, mari kita substitusi nilai harga, P, yang telah kita peroleh, yaitu $16, ke dalam salah satu dari dua persamaan QD atau QS. Ini akan memberikan kita kuantitas keseimbangan sebelum penerapan pajak.
Subsidi adalah bantuan finansial dari pemerintah atau entitas lain. Tujuannya mengurangi biaya produksi atau harga barang, diberikan kepada produsen atau konsumen. Bisa berupa uang, pemotongan pajak, atau bantuan lain, menguntungkan sektor tertentu dalam perekonomian dan meringankan beban masyarakat. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan permintaan dan penawaran dapat bervariasi, tergantung pada siapa yang menerima subsidi, konsumen atau produsen, besaran subsidi, dan sifat pasar. Pertema, subsidi kepada konsumen. Ketika pemerintah memberikan subsidi kepada konsumen, harga yang dibayar konsumen akan lebih rendah. Hal ini dapat meningkatkan jumlah yang diminta, QD, karena harga lebih terjangkau. Akibatnya, keseimbangan pasar bisa bergeser ke atas, terjadi kenaikan jumlah yang diminta dan harga yang lebih tinggi. Kedua, subsidi kepada produsen. Ketika pemerintah memberikan subsidi kepada produsen, produsen dapat menawarkan produk dengan harga lebih rendah. Ini mungkin meningkatkan kuantitas yang ditawarkan, QS, karena produsen lebih termotivasi untuk memproduksi lebih banyak. Akibatnya, keseimbangan pasar bisa bergeser ke bawah, terjadi peningkatan jumlah yang ditawarkan, dan harga yang lebih rendah. Namun efek pasti dari subsidi tergantung pada situasi pasar dan sejumlah variabel lainnya. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus dampaknya bisa beragam dan kompleks. Subsidi bisa menjadi alat kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti mendorong produksi atau konsumsi tertentu, mengurangi ketidaksetaraan, atau mendukung sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Sekarang marilah kita buat sebuah contoh angka tentang dampak pemberian subsidi oleh pemerintah kepada produsen terhadap keseimbangan pasar. Kita mengambil contoh sebelumnya, yaitu QD sama dengan 120 kurang 2P, dan QS sama dengan 40 tambah 3P. Selanjutnya, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen sebesar $5 setiap unit barang yang diproduksi. Stream soal di atas diminta. Pertama, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum subsidi. Kedua, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan setelah subsidi. Dan ketiga, gambarkan kurva keseimbangan pasar.
Islam ekonomi, pajak dan subsidi adalah alat kebijakan penting yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar. Pajak dapat meningkatkan harga dan mengurangi kuantitas yang ditawarkan atau diminta, sedangkan subsidi dapat mengurangi harga atau biaya produksi, meningkatkan kuantitas yang ditawarkan atau diminta, dan mendukung sektor-sektor tertentu. Pemahaman yang baik tentang bagaimana pajak dan subsidi memengaruhi pasar adalah kunci untuk merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Dengan menggunakan alat-alat ini secara bijaksana, pemerintah dapat mencapai berbagai tujuan ekonomi. Semoga materi dan pembahasan ini bermanfaat untuk pemahaman Anda tentang pengaruh pajak dan subsidi dalam ekonomi. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini.